Inilah 5 tempat misterius yang disebutkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung banyak rahasia dan misteri yang telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Di antara cerita-cerita dan peristiwa yang tertulis di dalamnya, ada beberapa tempat yang disebutkan dengan detail, namun tak sedikit Al-Quran menyebut tempat-tempat yang memiliki makna dan elemen misterius dalam konteks cerita atau ajarannya hanya dengan isyarat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan tentang tempat-tempat misteri makam Raja Zulkarnain, Surat Al-Qaf ayat 83-98, dan kota Madian, Surat Al-Qasas ayat 22-28, yang memiliki aspek misterius dalam cerita-cerita yang berkaitan dengan mereka. Dari banyaknya tempat di muka bumi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, setidaknya ada 5 tempat yang masih menjadi misteri. Hal ini disebabkan karena sedikitnya informasi mengenai tempat-tempat tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana keberadaannya. Banyak orang yang menerka-nerka lokasi tempat-tempat misterius itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Akan tetapi, petunjuk-petunjuk tersebut sangatlah sedikit serta tidak disampaikan secara rinci dan jelas, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berikut 5 tempat misterius di muka bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, tempat keluarnya Dajjal. Secara bahasa, kata Dajjal merupakan kata yang menggunakan sighoh mubalaghah, yang berarti pembohong besar. Secara istilah, Dajjal artinya orang yang menutupi sesuatu. Karenanya Dajjal disebut sebagai yang paling berdusta dan telah menutupi kebenaran. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Dajjal akan membawa fitnah yang amat besar dan dahsyat kepada umat manusia, sehingga yang mengetahuinya akan terkejut akalnya dan terguncang hatinya. Menjelang hari kiamat, Dajjal akan keluar dari Khurasan atau Asbihan atau sekitarnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah mata atau bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya, sehingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut." Sesekali Abu Dawud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan pendapat beberapa sahabat dan ulama otoritatif, Dajjal adalah seorang Yahudi. Pendapat ini sejalan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dikatakan bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia tidak punya keturunan. Sesungguhnya ia tidak bisa masuk di Madinah dan tidak masuk Makkah. Dari 2 hadis di atas diketahui bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi yang tidak memiliki anak. Ketika hari kiamat tiba, ia akan muncul dari Khurasan atau Asbihan atau sekitarnya. Ada 2 kota yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Meski demikian, ada kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa pulau tempat keluarnya Dajjal dirahasiakan oleh Allah. Tempat tersebut disembunyikan dari pandangan manusia, sehingga mereka tidak akan melihatnya meskipun telah menginjakkan kaki di pulau tersebut. Dalam beberapa sumber, Pulau Sokrota di Yaman diyakini sebagai pulau tempat keluarnya Dajjal. Pulau ini sangat terisolasi, sehingga segala jenis flora dan faunanya hanya dapat ditemukan di pulau tersebut. Salah satu keunikan floranya ada pada pohon yang bernama pohon berdarah naga atau dragon blood tree, pohon yang dapat mengeluarkan cairan seperti darah. Tidak hanya itu, di Pulau Sokrota
juga terdapat hutan kemenyan. Walau demikian, tidak ada dalil yang kuat yang dapat membenarkan bahwa Pulau Sokrota adalah tempat keluarnya Dajjal. Hal ini dikarenakan tidak ada literatur Islam yang menyebutkan petunjuk mengenai pulau tersebut secara rinci dan jelas. Ada juga yang percaya bahwa Dajjal akan keluar dari pulau yang berada di kawasan Bermuda. Ada pula yang percaya pulau tersebut berada di dimensi yang berbeda dengan dimensi di mana manusia hidup. Tempat kedua, Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman memiliki istana yang begitu indah, megah, dan sangat menakjubkan. Lantai istana tersebut terbuat dari marmer yang berkilauan bak air. Istana Nabi Sulaiman merupakan pemberian Allah kepadanya sebagai bentuk jawaban atas doa Nabi Sulaiman. Adapun bunyi doa tersebut adalah sebagai berikut. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Al-Quran Surat Shad ayat 35. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Sulaiman ketika membangun Baitul Maqdis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 permohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan 2 permohonan, dan mudah-mudahan permohonan yang ketiga diberikan kepada kita. Dia meminta kepadanya permohonan ini dikabulkan, dan dia juga meminta agar diberikan kerajaan yang tak dapat ditandingi oleh orang setelahnya. Permohonan ini dikabulkan. Dia juga meminta agar dihapuskan semua kesalahan orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk sholat di masjid ini, sehingga ia kembali suci sebagaimana ketika baru keluar dari rahim ibunya. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita permohonan yang ketiga ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Berdasarkan literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebutkan dengan Solomon Temple. Akan tetapi, tidak ada yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman kecuali tembok sebelah barat. Tembok tersebut dipercaya sebagai reruntuhan istana Nabi Sulaiman oleh orang Yahudi dan diberi nama Tembok Ratapan. Tempat ketiga, Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, artinya mata kehidupan. Secara istilah, para ahli tafsir mengartikan Ainul Hayat sebagai mata air atau telaga yang apabila seseorang meminum air darinya, maka orang tersebut akan memiliki umur panjang hingga hari kiamat tiba. Dan orang tersebut hanya dapat meninggal jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, Telaga Ainul Hayat merupakan topik yang menarik untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana keberadaan mata air keabadian itu. Dipercaya bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan satu-satunya orang yang pernah meminum air dari telaga tersebut. Karenanya ada beberapa pendapat yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini, seperti yang tertera dalam buku yang bertajuk The Golden Story of Zulkarnain karya Rizim Aizid. Keempat, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah nama dari 2 orang, melainkan nama dari 2 kaum besar anak cucu Adam yang berasal dari keturunan Yafis bin Nuh. Para sejarawan mengatakan bahwa Nuh memiliki 3 putra, yakni Sam, Ham, dan Yafis. Seperti tertulis dalam buku berjudul Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci oleh Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, putra Nuh ada 3, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim. Ibnu Abdul Bar menyebutkan ijma' ulama bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah putra dari Yafis. Dikatakan oleh Imam Nawawi, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas. Menurut Mustafa Al-Bawo, Ya'juj dan Ma'juj adalah suku bangsa yang memiliki warga yang sangat banyak dengan akhlak dan perilakunya yang aneh, keburukannya masif, serta menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat besar. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi bahwa Ya'juj dan Ma'juj hidup di balik sebuah dinding yang besar dan tebal yang dibangun oleh Zulkarnain. Dinding raksasa itu terbuat dari besi dan timah panas yang terletak di antara 2 gunung besar. Dinding tersebut berguna mencegah terjadinya kerusakan dalam skala besar di muka bumi yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj.
Adapun dinding ini akan tetap berdiri sampai waktu yang telah ditentukan, yakni hari kiamat. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu an dikatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. Lalu ia menyebutkan tanda-tanda kiamat, yaitu awan tebal, turunnya Dajjal, binatang ternak berkeliaran, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tempat yang kelima, Gunung Qaf. Dikisahkan oleh seorang pejuang bahwa ia melihat Gunung Qaf. Di balik Gunung Qaf terdapat sebuah dataran berwarna putih yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Ada begitu banyak yang memenuhi dataran tersebut sehingga apabila dijatuhkan sebuah jarum, maka jarum tersebut akan mengenai salah satu malaikat. Dalam buku bertajuk Thaharatul Qulb, nasihat-nasihat sufistik pembersih dan pengobat hati, karya Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini, diriwayatkan bahwa dahulu bumi bertingkah angkuh kepada air sehingga Allah menciptakan pegunungan yang kokoh di muka bumi agar bumi berhenti berlagak sombong. Allah juga menciptakan satu gunung yang mengelilingi bumi. Gunung ini bernama Qaf. Gunung tersebut dari zamrud hijau. Diceritakan di balik Gunung Qaf terdapat hamparan luas yang terbuat dari salju. Luas hamparan salju ini sekitar 500 tahun perjalanan. Ahli tafsir menyebutkan bahwa Gunung Qaf adalah induk dari semua gunung di muka bumi. Akan tetapi, tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana Gunung Qaf berada, sehingga keberadaan gunung ini masih menjadi misteri. Pada kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui secara rinci dan jelas di mana 5 tempat tersebut berada. Berbagai spekulasi dan interpretasi yang ada juga belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga keberadaan 5 tempat ini masih menjadi misteri. Sahabat ngaji Dipun yang baik, mudah-mudahan Allah menjadikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa pada kisah menarik lainnya.